Hai teman-teman semua, balik lagi. Kali ini aku bakalan sharing mengenai cara aku sembuh dari GERD dan juga anxiety. Jadi aku tuh sakit 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Dan beberapa obat itu udah banyak aku cobain, mulai dari A sampai Z, mulai dari herbal sampai yang namanya obat-obat kimia gitu-gitu ya. Semuanya aku pernah coba gitu. Dan hasilnya gimana, Kak? Hasilnya adalah ternyata obat itu cuma bantu 30% doang gitu kalau menurut aku ya. Itu cuma 30% doang. Kenapa? Ya karena emang 70%-nya itu tuh dari pikiran kita, dari gimana cara kita untuk mengelola stres, untuk mengelola gaya hidup, pola hidup gitu. Karena mau semahal apapun yang namanya obat, kalau kitanya tetap bandel, kayak kepikiran terus, netting terus, cemas terus, ya obat itu gak ngefek gitu loh teman-teman. Tahu gak sih, kayak kamu tuh minum obat terus tapi cemas sama stres berlebihan terus, otomatis kan obatnya ini mau bekerja semaksimal kayak gimana kalau asam lambungnya itu terus-terusan ada gitu, terus-terusan numpuk gitu loh. Minimal kasih jeda kayak berapa menit, berapa jam gitu, kalian relax dulu sambil minum obat. Nah kalau emang kondisi kalian lagi bener-bener relax, obat itu bakalan bekerja dengan baik gitu loh teman-teman. Nah kan banyak juga dari teman-teman subscriber aku di sini yang pada nanyain, "Kak, obatnya apa? Please spill di sini." gitu kan. Kayak aduh teman-teman, obat itu cuma ngaruh 30% gitu loh ya. Tapi gak apa-apa kalau misal teman-teman nanya ke aku obatnya apa gitu ya, aku bakal jelasin beberapa. Nanti juga kalau ada kesempatan aku bakal nunjukin beberapa ya, aku bakal beli di apotik. Oke. Nah untuk yang pertama, aku tuh konsumsi obat herbal. Nah nanti, oh ya kebetulan ini ada teman-teman yang request, "Kak, ayo dong bikin tutorial obat-obat herbal yang pernah kakak konsumsi waktu itu." Oke, aku bakalan bikin tutorialnya nanti. Nah yang pertama itu aku konsumsi kunyit. Terus dikasih ketumbar, habis itu dikasih kayu manis, terus dididihin, terus dikasih madu gitu. Nah yang kedua aku pakai lidah buaya. Lidah buayanya itu terserah teman-teman mau pakai yang instan apa yang alami gitu. Kalau aku sih alami ya, karena di sini nggak ada yang jual instan. Kalaupun ada, kadang tuh instan kayak ada pengawetnya gitu loh teman-teman, atau enggak kadang ada yang ada rasanya gitu ya. Kalau bisa sih alami aja, yang bener-bener lidah buaya kita metik gitu loh dari tanamannya. Jadi aku biasanya petik lidah buaya, terus aku bersihin, aku kupas, terus aku potong dadu gitu. Habis itu aku rebus gitu. Pas dia udah cairannya berkurang, baru aku konsumsi pakai air madu gitu. Nah yang berikutnya itu kencur. Tapi kalau emang teman-teman kondisinya parah banget, lagi parah-parahnya, aku saranin jangan konsumsi rerempahan dulu. Karena memang rerempahan ini agak keras gitu loh teman-teman ke lambungnya. Kalau memang lambung kalian lagi parah banget, terus sensitif banget, jangan sekali-kali minum jamu. Tapi tergantung, kadang memang ada kondisi orang yang minum jamu tuh langsung sehat gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, kalau memang lagi parah-parahnya jangan dulu rempahan, jamu-jamu kayak gitu ya. Soalnya menurut semua dokter juga pasti bakalan bilang seperti itu, karena ya jamu tuh bagus untuk kesehatan teman-teman, tapi untuk kondisi kita yang lambungnya lagi luka, lagi parah, itu jangan dulu gitu loh. Oke, jadi kalau misal teman-teman mau nyoba ya coba aja, nggak apa-apa, tapi dikit aja. Kalau emang perutnya bermasalah, udah stop, hentian, nggak usah dikonsumsi lagi gitu. Tapi kecuali kalau kondisi teman-teman tuh udah merasa agak baikan gitu, udah menuju sembuh misalnya, ya nggak apa-apa konsumsi obat herbal gitu loh teman-teman. Nah yang berikutnya adalah obat-obat kimia gitu, obat-obat dari apotik gitu-gitu ya. Yang pertama tuh ya antasida biasa gitu, kayak intinya jangan obat warung ya. Obat warung kayak gimana Kak obat warung itu? Obat warung tuh misalnya kayak Milanta, terus Promac gitu. Itu bukan target pasar. Target pasarnya bukan kita lagi, karena kita tuh bukan mah ya teman-teman. Kita itu udah merambah ke asam lambung. Asam lambung itu satu tingkat lebih kronis daripada mah. Jadi pengobatannya harus benar-benar optimal gitu. Kalau cuma ngandelin yang namanya Promac dan juga
Milanta gitu, itu nggak ngefek gitu loh teman. Kalau aku sih, kalau aku pribadi itu nggak ngefek gitu. Biasanya kalau aku itu minum yang Polisilen, kalian ketik aja di Google nanti ada ya gambarnya Polisilen, habis itu ada Berlosit. Aku Berlosit itu kadang yang tablet juga yang sirup gitu-gitu ya teman-teman. Terus apa ya, ininya obat-obat antasida yang dosisnya tuh rendah gitu loh teman-teman. Itu kalau buat gejala teman-teman yang nggak parah banget gitu. Nah kalau misal parah banget gitu, parah banget tuh kayak gimana kak? Parah banget tuh misal udah kayak BAB-nya nggak lancar, BAB-nya mohon maaf ya kayak menghitam dan lain sebagainya, itu harus cepet-cepet ke UGD, oke? Dan kemudian ada obat-obat yang dia itu racikan dari dokter spesialis. Dulu tuh aku pernah minum, jadi ya racikan gitu, obat bubuk gitu loh teman-teman, hampir habis 800.000. Dan anehnya ketika aku konsumsi obat mahal itu nggak ngefek sama sekali gitu. Jadi apa ya, semahal apapun obat, kalau memang teman-teman masih kayak gitu pola hidup dan gaya hidupnya, ya percuma ya, kata aku tadi itu. Jadi ketika aku konsumsi obat mahal itu tadi, itu nggak ngefek apa-apa. Aku kan waktu itu kembung ya teman-teman, bahkan kembungnya itu nggak berkurang sama sekali gitu. Dan akhirnya aku beralih lagi ke obat antasida gitu, kayak Polisilen gitu-gitu. Itu malah justru lebih ringan kalau menurut aku ya. Jadi waktu itu aku nggak konsumsi obat-obatan dari dokter spesialis lagi gitu, kayak udah stop gitu lah. Kenapa? Karena mahal bro gitu, mahal banget gitu, sedangkan aku nggak mau gitu yang ngebebanin orang tua gitu. Jadi di samping aku konsumsi obat-obatan antasida tadi, aku juga atur yang namanya pola atau gaya hidup aku dan kelola stres aku sendiri gitu. Nah, selain itu, aku ada juga yang namanya pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif kayak gimana? Aku tuh dulu pas sakit sering yang namanya akupuntur terapi gitu. Sebenarnya tuh buat saraf tapi bagus juga buat lambung, karena ada beberapa titik di badan kita itu sarafnya kayak tegang, tau nggak ya? Kan karena kita tuh anxiety teman-teman, dan sedangkan anxiety itu bisa bikin saraf-saraf kita tuh menegang, saraf-saraf kita tuh nggak rileks, kaku dan lain sebagainya. Misalnya kalau aku di dada, aku kan sering ya kalau dulu anxiety sama asam lambung kambuh itu kayak narik nafasnya itu dalam banget gitu karena susah, sesak banget gitu. Dan ketika di terapi alhamdulillah nggak begitu sakit gitu di bagian dada, dan juga pokoknya rileks deh, enteng gitu. Habis itu juga aku pernah diajak ke orang pintar gitu, karena keluarga aku tuh kan kejawen ya orangnya. Dulu ngiranya aku tuh kena penyakit yang bukan karena medis doang gitu, akhirnya dibawa ke orang pintar gitu katanya, orang pintar ya gitulah. Dan akhirnya pas aku diperiksa ternyata emang nggak ada unsur begituannya gitu, akhirnya disaraninnya ke medis gitu. Oke teman-teman, itu aja penjelasan singkat dari aku tentang obat GERD dan anxiety. Oh ya, untuk anxiety-nya aku biasanya konsumsi B-kompleks. B-kompleksnya itu bebas mau merek apa aja, yang penting sehari satu. Oke, satu kapsul. Jadi untuk teman-teman semua yang mau sharing pengalamannya tentang GERD, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Dan untuk kedepannya aku bakalan juga sharing tentang edukasi mengenai sakit GERD dan juga anxiety. Udah, ini juga aku mau ngajar habis ini, udah mau berangkat. Cukup sekian penjelasan singkat dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, bye.